menuntun perjalanan kehidupan kami hingga pada hari Minggu ini. Kami merasakan sukacita, merasakan Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di hari Minggu yang berbahagia ini, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi penuntun dan pembimbing kehidupan kita, terlebih dahulu mari kita bersekutu di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik, yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami hingga pada hari Minggu ini. Kami merasakan sukacita, merasakan berkat, dan merasakan kelimpahan yang daripada Tuhan, sehingga kami datang dan bersembah sujud di hadapan Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Untuk itu ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, mata dan pendengaran kami, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berbicara Engkau ya Tuhan, Bapa yang baik, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak, pemuda remaja dan anak-anak kami semuanya, di hari Minggu tanggal 5 November 2023 ini, firman Tuhan yang menjadi sukacita kita dan penuntun hidup kita tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang pertama yang mau kita tetapkan dalam hati dan pikiran kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus adalah Allah kita yang pemurah. Sekali lagi, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus dan yang kita imani menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Allah yang pemurah. Kenapa dia disebut sebagai Allah yang pemurah? Yang pertama, karena dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Itu tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan yang kedua, kenapa dia disebut Allah yang pemurah? Allah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, atau Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Itu tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Dan bahkan Tuhan Yesus ketika menyampaikan firman-Nya juga mengatakan kepada kita, supaya kita ini menjadi seorang yang murah hati, karena Bapamu adalah murah hati. Jadi artinya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pemurah, dan kita yang telah menyatakan orang yang percaya kepadanya, maka Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, menjadi orang yang murah hati juga. Bapa kita yang murah hati, maka kita pun menjadi orang yang murah hati. Itu tertulis dalam Lukas 6 ayat 36. Nah,
Sesuai dengan tema kita minggu ini, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Maka di sini kita diminta menjadi orang yang memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu sebagai bentuk jawaban dan respon terhadap firman Tuhan Yesus. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang pertama yang mau dikatakan kepada kita dari firman ini, memuliakan Tuhan dengan hartamu. Ini adalah menjadi sikap hidup seorang yang percaya kepada Tuhan. Sikap hidup orang yang telah mendapatkan dan merasakan serta melihat kemurahan Allah dalam kehidupannya. Jadi, memuliakan Tuhan dengan hartamu itu adalah menjadi sikap hidup seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita tanamkan ke dalam hati kita masing-masing adalah, dari manakah berasal hartamu? Ada yang menjawab dari warisan orang tuanya. Ada yang menjawab dari hasil karya dan kerjanya. Tetapi apakah ada orang yang mau menjawab bahwa hartanya berasal dari hasil merampok atau mencuri, atau berasal dari hasil korupsi atau menipu orang lain? Orang yang beriman akan menjawab bahwa hartanya adalah berkat dari Tuhan Allah. Ada satu pertanyaan lagi yang tidak kalah pentingnya yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita. Untuk apa hartamu diberikan Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, orang yang beriman akan menjawab, hartaku diberikan Tuhan adalah untuk keperluan hidupku dan hidup keluargaku. Namun orang yang beriman yang merasakan kemurahan Allah dalam kehidupannya, dia akan menjawab, Tuhan memberikan harta kepadaku untuk dipakai bermurah hati sebagai wujud memuliakan Allah. Dengan demikian, setiap orang yang percaya merasakan kemurahan Allah akan selalu memberikan hartanya untuk keperluan pelayanan dan pembangunan gereja, melakukan aksi kepedulian kepada orang yang membutuhkan. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Lebih jelas dalam hal memuliakan Tuhan dengan hartamu bisa kita dengarkan dalam renungan Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Sekarang kita mau memperdalam di ibadah minggu ini, yaitu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Memuliakan Tuhan dengan tubuhmu adalah mempersembahkan tubuhmu kepada Allah sebagai wujud nyata ibadah yang sejati di hadirat Allah. Nah, apa yang mau dikatakan dengan memuliakan Tuhan dengan tubuhmu? Ini berhubungan erat dengan persembahan, mempersembahkan tubuhmu. Yang pertama dari memuliakan Tuhan dengan tubuhmu ini adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kita ini hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, itu adalah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus Kristus telah mempersembahkan hidupnya, tubuhnya di kayu salib.
Itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Itu adalah persembahan yang sangat luar biasa. Dan yang memberi pendamaian antara manusia dengan Tuhan Allah. Dan yang memberi pendamaian antara Allah dengan manusia. Kita mempunyai aktivitas, kegiatan, dan tujuan hidup kita masing-masing. Kita mempunyai lingkungan, kekeluargaan, komunitas, dan persekutuan kita masing-masing. Kita mempunyai problematika kehidupan. Apapun fungsi dan tugas kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, maka kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup kepada Allah. Nah, mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh, bagian yang kedua adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan adalah karena tubuh kita ini adalah persembahan bagi Tuhan Allah. Maka jangan nodai dirimu dengan praktek-praktek hidup yang penuh dengan kejahatan. Apa yang diminta Tuhan Allah untuk kita hidupi dalam hukum Taurat 5 sampai hukum Taurat yang ke-10 harus dijalankan dengan baik dan benar. Seluruh keinginan-keinginan tubuh yang menyebabkan diri kita ini menjadi cemar atau menjadi tidak kudus harus dihindarkan. Ada 5 yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus ke hadapan Tuhan Allah. Yang pertama, hindarkan dan jauhkan dari hidupmu penyembahan berhala. Banyak sekarang penyembahan berhala bukan hanya bentuk patung-patung, tetapi benda-benda keperluan sehari-hari itu bisa menjadi berhala. Termasuk handphone, termasuk Android, termasuk barang-barang yang begitu diidolakan dan dibanggakan. Ketika kita bergantung kepada itu, maka kita akan menjadikan dia menjadi berhala. Hindarkan itu. Pakailah itu sesuai dengan kepentingan dan peruntukannya. Dan setelah itu, engkau memberikan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Hindarkan dari dirimu dan jauhkan dari dirimu pemakaian narkoba. Itu bagian yang kedua. Bapak Ibu, kalau kita mendengar dari berita bahwa Indonesia ini sudah dalam keadaan darurat narkoba. Nah, pada dasarnya narkoba itu merusak tubuh dan juga merusak pikiran dan bahkan merusak iman. Nah, ketika sudah rusak tubuh, sudah rusak pikiran dan rusak iman, maka bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan persembahan yang kudus melalui tubuh kita ini kepada Tuhan? Jadi, hindarkan narkoba dari hidupmu. Bagian yang ketiga yang perlu kita hindarkan supaya kita mempersembahkan persembahan yang kudus kepada Tuhan, yaitu tubuh kita ini. Hindarkan dan jauhkan dari dirimu pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas. Bukan hanya pemuda dan remaja yang belum menikah, tapi juga adalah para pasangan suami dan istri. Jangan memberikan hati dan pikirannya, hidup dan jiwanya kepada pergaulan bebas. Karena Tuhan menghendaki pergaulan yang tertib, pergaulan yang disiplin di dalam kehidupan kita. Itu yang mau dimintakan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menghindarkan diri kita dari pergaulan bebas sebagai wujud daripada persembahan yang kudus. Kita persembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Bagian yang keempat yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita,
Hindarkan dari dirimu, yaitu hoax. Apakah engkau sebagai pemberita hoax? Hindarkan. Apakah engkau yang suka mendengarkan berita hoax? Hindarkan dan jauhkan dari itu. Supaya berita-berita yang benar, berita-berita yang baik, terutama dari firman Tuhan, yang menjadi santapanmu dan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan yang terakhir, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yaitu dengan cara menghindarkan dan menjauhkan dari dirimu, yaitu konsumerisme dan materialistis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang berjuang dan berusaha dengan cara halal maupun dengan cara haram, ingin memperbanyak, mengeruk kekayaan, karena pada prinsipnya dia mengatakan bahwa semakin banyak harta, maka semakin hidupku makin bahagia. Semakin aku memiliki berbagai-bagai harta benda, kekayaan di dunia ini, maka hidupku semakin meningkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan semakin terhormat dan lain sebagainya. Maka sama seperti yang pertama tadi, dia memberhalakan daripada harta-harta itu dalam kehidupannya. Itu harus dihindarkan. Supaya kalau ada uang, berkat melimpah yang diberikan Tuhan kepada kita, maka itu kita pakai untuk yang terbaik, untuk memuliakan namanya. Bukan gila dengan harta kekayaan yang akan kita tinggalkan nantinya, tidak bisa kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Bagian yang ketiga, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan adalah sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi, ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan Allah, maka kita harus mengatakan kepada diri kita, apakah ini adalah persembahan yang berkenan kepada Allah? Apakah ini sudah benar menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah? Banyak orang ingin terlibat dalam pelayanan gereja dan dalam pelayanan sosial kepedulian. Sering sekali orang berebut untuk menduduki jabatan pelayanan di gereja atau di kegiatan sosial yang ada, agar dia bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan menurut logika berpikirnya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan Allah tidak hanya melalui jabatan atau kedudukan yang ada dalam pelayanan gerejawi atau pelayanan sosial semata. Sekali lagi, yang perlu kita tekankan dan garis bawahi adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan Allah tidak hanya melalui jabatan atau kedudukan yang ada dalam pelayanan gerejawi atau pelayanan sosial semata. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan pelayanan. Jika engkau tidak mendapatkan kedudukan jabatan pelayanan, apakah engkau menjadi orang yang tidak mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah? Nilai persembahan yang berkenan kepada Allah adalah ketulusan, keikhlasan, dan ketaatan. Ketiga hal ini adalah menyatakan diri kita sebagai mempersembahkan seluruh aspek kehidupan ini kepada Tuhan. Jadi kalau sudah ada yang ketiga itu dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepadanya adalah, coba lihat dari aspeknya. Apakah ada aspek ketulusan? Apakah ada aspek keikhlasan? Apakah ada aspek ketaatan dari persembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu? Jangan biarkan dirimu digoda oleh hormat dan puji sesama manusia, tetapi fokuskan dirimu kepada persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah. Ada baiknya
masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan Allah ketika hendak atau sesudah melakukan kegiatan atau memberikan pendapat atau menetapkan keputusan, mempertanyakan terlebih dahulu kepada dirinya dan kepada Tuhan dalam doanya. Apakah yang akan kupersembahkan ini adalah yang berkenan kepada Tuhan? Apakah yang sudah kupersembahkan ini adalah yang sudah berkenan di hadapan Tuhan? Dan bagian yang terakhir dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini, dalam ibadah minggu kita dalam muliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu ini adalah jangan serupa dengan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita semua mengerti secara sederhana tentang arti gereja. Dan ada lagu daripada Kidung Jemaat kita dan dulu dinyanyikan pada saat sekolah minggu, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukalah pintunya, lihatlah dalamnya, gereja adalah orangnya. Apa yang mau dikatakan dengan itu? Bahwa gereja itu bermakna adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini untuk menerima terang dan kasih karunia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu keselamatan, pengampunan dosa, dan kembali ke dunia ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Dengan demikian, kita ini adalah orang-orang yang bukan sama dengan dunia ini. Makanya Paulus mengatakan dengan tegas, jangan serupa dengan dunia ini. Meskipun kita masih tinggal di dalam dunia ini, menunggu panggilan Tuhan supaya kita dibawa ke dalam kerajaan yang telah disiapkannya di sorga. Jangan serupa dengan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain, baik fisik, suku, bangsa, ras, dan bahasa. Kita semua berbeda, baik dari segi kecakapan, talenta, kemampuan. Juga kita mempunyai perbedaan, baik dari status sosial maupun pangkat dan jabatan. Perbedaan ini adalah warna yang indah. Dengan demikian, kita harus menghargai dan sekaligus mensyukuri perbedaan tersebut. Dan dengan demikian kita menghormati dan menghargai juga, mensyukuri diri kita ini di hadapan Tuhan sebagai umat manusia yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang harus kita tekankan, dari sikap, dari perilaku, dari tindakan, kita harus berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, tapi ternyata sikap, perbuatan, cara berbicara, cara mengambil keputusan, dan cara kita tidak mempersembahkan tubuh kita ini tidak sesuai dengan apa yang dimintakan oleh firman Tuhan pada hari ini kepada kita, maka kita sama saja dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu dalam menjalankan kehidupan kita, dalam mempraktekkan iman kita kepada Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Harus berbeda. Itu yang mau dimintakan oleh firman ini kepada kita. Memuliakan Tuhan dengan tubuhmu bukan sebagai bentuk persaingan, karena persaingan adalah keinginan dunia. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya hidup kita dalam memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini adalah tidak serupa dengan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Persembahan kita kepada Tuhan, baik harta maupun tubuh kita, adalah memang berdasarkan kepada kemurahan Allah dan iman kita yang sungguh kepada Allah. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih. Engkau menginginkan kami dari firman-Mu Tuhan, supaya di sepanjang jalan kehidupan kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sebagai wujud daripada respon kemurahan Allah yang telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus sebagai kampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Inilah kami ya Tuhan, seluruh umat yang telah Engkau tebus. Pakaikanlah kami sebagai orang-orang yang mempersembahkan tubuh di dalam kekudusan, di dalam kehendak Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Untuk itu Bapa yang baik, Roh Kudus Tuhan bekerja dan berkarya bagi kami, sehingga kami tidak serupa dengan dunia ini, sehingga kami menyatakan bahwa Yesus Kristus yang telah meminta kami menjadi garam dan terang dunia, itu nyata dalam kehidupan kami, sehingga orang merasakan bahwa cahaya kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami, yang menyinari hati dan pikiran mereka, yang menggarami hati dan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami Bapa di dalam melanjutkan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami telah berdoa. Amin.